Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Didi Mawabagja dan ini adalah channel terbaru saya, Mawabagja Channel. Nah, kalau di channel yang satunya saya berbagi mengenai bagaimana caranya untuk bisa bekerja di lembaga internasional, khususnya Perserikatan Bangsa-Bangsa. Nah, di channel ini karena saya sudah tidak bekerja lagi di lembaga internasional, saya ingin membangun sebuah bisnis, maka di channel ini saya akan mendokumentasikan perjalanan saya membangun sebuah bisnis. Nah, jadi channel ini bukan channel mengenai success story dalam menjalankan bisnis, tapi cerita mengenai hari ke hari seseorang membangun sebuah bisnis. Seseorang itu adalah saya sendiri, Didi Mawabagja. Nah, mungkin teman-teman yang belum kenal, perkenalkan saya Didi Mawabagja. Sebelumnya saya pernah menjadi seorang pegawai negeri sipil atau PNS atau sekarang disebut dengan ASN ya, aparatur sipil negara. Kemudian saya resign dan mencoba untuk bekerja dan berkarir di lembaga internasional Perserikatan Bangsa-Bangsa, tepatnya di Food and Agricultural Organization. Saya pernah menjabat sebagai wakil direktur divisi statistik di Roma, di headquarter FAO ya. Kemudian sekarang ini saya mencoba peruntungan baru karena sebenarnya inilah passion saya, ingin melakukan sesuatu yang istilahnya meng-create sesuatu ya dan bisa lebih fleksibel baik itu dari sisi geografis maupun dari sisi waktu. Dan untuk itu, saya mulai belajar untuk mengetahui bagaimana caranya membangun sebuah bisnis. Saya mendengarkan teori-teori, kemudian juga mendengarkan saran-saran yang sudah dilakukan oleh senior-senior yang sudah lebih dulu menekuni bidang bisnis. Dan sekarang saya ingin membuktikan bahwa saya juga bisa seperti mereka mempunyai kebebasan finansial yang merupakan cita-cita terbesar saya untuk hal duniawi ya. Kalau untuk ukhrawi atau untuk akhirat tentunya kita ingin bisa selamat masuk surga. Nah, teman-teman semua, di channel ini saya akan mendokumentasikan apa saja yang saya lakukan untuk membangun sebuah bisnis. Bagaimana ups and downs-nya, suka dukanya, kegagalannya, keberhasilannya, dan apakah benar saran-saran yang diberikan oleh mereka-mereka yang sudah sukses itu efektif atau tidak. Nah, untuk itu saya sudah memulai dengan membuka toko online di marketplace. Jadi tujuannya adalah tidak semata-mata untuk mencari keuntungan, tapi untuk belajar langsung praktek dan kira-kira apa yang bisa menjadi strategi ke depannya untuk bisa juga berhasil di bisnis online ini. Untuk itu saya sudah membuka akun di Tokopedia, kemudian saya juga sudah membuka akun di Shopee dan sudah mempraktekkan beberapa tips yang sudah diberikan oleh mereka-mereka yang sudah lebih dulu ya, dan mungkin sekarang sudah bisa menikmati usaha mereka. Mereka sudah bisa menikmati bekerja tanpa batas geografis dan juga mereka bekerja tanpa batas waktu. Artinya, dia bisa bekerja kapan saja mereka mau. Dan mungkin tidak terlalu terlambat kalau saya juga memulainya sekarang ini. Nah, apa saja yang sudah saya lakukan? Ya, kalau dibilang saya mungkin masih nol ya, masih di langkah nol, masih di tahap planning. Jadi ada beberapa perencana atau beberapa plan yang akan saya lakukan. Yang pertama adalah tadi coba mengelola online shop di marketplace, kemudian juga buka online shop sendiri, artinya punya alamat website sendiri, dan juga mungkin saya akan mencoba untuk
bisa menembus pasar Amerika dengan melakukan atau dengan mengikuti program Amazon FBA atau Fulfillment by Amazon. Nah, ini sangat menarik karena menurut cerita dari mereka-mereka yang sudah berhasil, ini adalah bisa menjadi sumber yang sangat membuat hidup kita nyaman ya. Kita bisa melakukan atau berjualan atau berbisnis dimanapun tanpa batas geografis. Dan pasarnya itu sangat luas, kita bisa memilih pasar di mana saja, di mana ada Amazon ya, dan seperti kita ketahui pasar yang terbesar adalah USA atau Amerika, kemudian juga ada UK, kemudian sekarang juga sudah ada Jepang. Nah, sangat menarik, tapi tentunya itu tidak mudah dan banyak hal yang harus dipelajari. Nah, di video-video yang ada di channel ini, saya akan mencoba untuk mendokumentasikan sekali lagi apa saja, langkah-langkah apa saja yang mungkin suatu saat kelak kalau misalnya saya bisa berhasil membangun bisnis ini, bisa menjadi study case atau bisa menjadi strategi yang bisa diduplikasi oleh teman-teman yang mungkin di masa yang akan datang baru mulai memilih untuk mencari peruntungan di bisnis online gitu ya. Karena mungkin sekarang ini belum memungkinkan. Saya tahu bahwa tidak semudah itu ketika kita ingin mengubah haluan dari seorang pegawai kemudian menjadi seorang entrepreneur. Itu tidak begitu mudah. Kita perlu persiapan secara finansial dan kita juga perlu persiapan secara mental. Karena mungkin biasanya saya memakai jas, memakai dasi, berangkat pagi, pulang sore. Pada awalnya itu adalah sesuatu yang sangat nyaman ya, sangat membanggakan gitu. Tapi karena mungkin bukan passion saya juga, ternyata lama-kelamaan menjadi bosan juga. Pagi-pagi pergi, malam pulang, kemudian tiap hari seperti itu, sepertinya hidup ini monoton gitu ya, dan tidak punya banyak waktu, dan yang pasti tidak juga punya banyak uang untuk keliling dunia yang sudah diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa ini. Ternyata sebenarnya banyak sekali hal-hal menarik di luar sana, tapi kita tidak bisa menikmati atau kita tidak bisa melihat atau mengindranya karena berbagai keterbatasan. Dan yang paling menyulitkan adalah keterbatasan finansial. Nah, baik teman-teman, bagi teman-teman yang ingin mengikuti ups and down-nya saya untuk mengembangkan sebuah bisnis, jangan lupa untuk subscribe, dan juga untuk like tentunya, dan juga untuk menyalakan loncengnya sehingga kalau saya ingin cerita dan teman-teman ingin dengar tidak ketinggalan. Baik, untuk edisi pertama ini sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.